Jumpa lagi di podcast pensiunan. Kali ini kami mengundang Abah Us, biasa dipanggil Abah Us. Nama aslinya adalah Agus Hermawan, seorang pemula, pelari muka lama. Beliau menyebutnya pemula, pelari muka lama yang sudah sering melakukan mengikuti kegiatan maraton di dalam maupun di luar negeri. Beliau sebelumnya adalah wartawan Kompas, senior saya di Kompas, editor saya di Kompas. Beliau lama di Des Politik, ya Kang Us. Kemudian di Des Metropolitan, menggembleng teman-teman yang lebih junior, bagaimana melakukan liputan yang sangat baik, yang harus baik dan harus sempurna. Nah, kali ini kita akan mengulas bagaimana hidup sehat di masa pensiun. Kang Us ini memilih untuk menekuni lari, bahkan melatih teman-teman yang lebih muda untuk lari sekarang di usia 63 tahun. 63 tahun masih tetap luar biasa mengikuti maraton. Nah, pertama apa kiat untuk hidup sehat yang harus dipersiapkan menjelang pensiun nih Kang Us? Ya, sebenarnya kita itu kan sebagai manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang harus bergerak. Makanya yang kita punya anggota tubuh yang lengkap dan itu kita didesain sedemikian rupa oleh Sang Maha Pencipta bahwa kita tuh sebagai manusia memang harus bergerak gitu. Ketika kita udah nggak bergerak, kita berhenti bergerak, ya udah selesai lah hidup kita itu. Makanya kita harus selalu mengusahakan agar kita ini tetap bergerak. Tetap bergerak dalam banyak hal ya, dalam artian luas, tidak hanya berolahraga, tapi juga berkegiatan, bersosialisasi dan lain-lain. Jadi saya sih menerapkan banget itu bahwa kita tuh nggak begitu pensiun kita berhenti Berhenti gitu ya. loh. Nggak. Jadi saya bukan penganut itu gitu. Iya, iya. Kang Us kan lari sudah lebih dari 13 tahun ya. Lebih lebih Itu belasan tahun lah, belasan belasan tahun. tahun lah Hmm. lari. Hmm. Bagi mereka yang ingin mulai, sebenarnya ada batasan nggak? Kapan terakhir harus mulai, misalnya udah mau pensiunan, Hmm. Hmm. udah pensiun baru Hmm. mau Hmm. lari. Hmm. Sebenarnya Hmm. ada batasan usia nggak ketika mau mengawali Nah, memang itu lari? apa ya, masih menjadi diskursus lah pro dan kontra Hmm. bahwa orang-orang yang udah seusia saya, seusia pensiunan itu sebaiknya nggak lari kan, Ya, itu kan. Tapi lagi-lagi saya bilang bahwa kita itu diciptakan untuk bergerak, gitu. Bahkan lari itu sebenarnya olahraga paling mudah, paling murah lah selama dia bilang kan. Dan itu semua orang bisa melakukan. Kita dari kecil itu udah bisa lari, disuruh lari. mandi sama emak kan misalnya, Lari. atau suruh belanja lari kita, ya kan. Nah, nggak mau mandi lari, disuruh belanja lah, Apalagi cepet-cepet nakal pulang. dikejar ya, Pasti kayak lari sapu. itu. Jadi sebenarnya secara alami Nih, kita tuh semua bisa lari gitu. ya, Cuma bagaimana memulainya, ya. tentu kita harus melihat kondisi individual, kondisi masing-masing. Ada orang yang waktu kecil mungkin kerjaannya ngejar layang-layang, Ya. ya kan, ngejar layangan lah, ya kan, naik pohon, ya kan, Hmm. ngejar main kucing-kucingan. Nah, ada orang yang waktu kecilnya seperti itu kan. Ada yang waktu kecilnya tuh malah mungkin cuma baca buku, cuma nonton TV dan lain-lain gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda ketika dia akan terekam, akan menjadi istilahnya muscle memory tiap orang untuk bergerak di usia yang sudah tidak muda lagi. Jadi sebenarnya semua bisa berlari asal dilakukan secara bertahap. Ya. Dan tidak ujuk-ujuk misalnya baru mulai udah lari gitu, enggak, Hmm. ada tahapan-tahapannya gitu. Hmm. Sebenarnya hal-hal seperti ini tuh saya udah pernah nulis buku kan. Saya Nah, nulis satu buku judulnya Enggak Lari Enggak Keren. Itu saya nggak dibawa bukunya ya. ya, itu Bukunya bagus, bukunya bagus. buku itu sebenarnya untuk menunjukkan atau semacam running for dummies lah ya, Ya. kayak petunjuk praktis gimana sih orang yang nggak pernah lari atau Hmm. orang yang ingin memulai lari itu ada tahapan-tahapannya. Jangan langsung lari, misalnya jalan dulu deh, yang penting bergerak dulu, nanti ada tahapan-tahapannya. Jadi Hmm. sebenarnya seperti itu sih. Iya, iya, iya. Cuma memang nggak gampang karena kondisi masyarakat kita tuh kan banyak yang menganggap kalau udah berumur, Iya. udah tua tuh harus membatasi diri kan.
bagus juga membatasi diri, istilahnya harus tahu umur juga kan, tahu kapasitas, tapi jangan sampai umur itu juga membatasi seseorang untuk bergerak Iya, gitu. iya. Jadi Kang Us usia 63 masih maraton Masih, karena masih. sejak umur 45-50 tahun Iya, sudah dan saya tetap berlatih. hmm. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, saya nggak jago, tapi saya terlatih. Wah, Kan masih lari seminggu 4-5 kali, masih lari. sampai berapa kilometer tuh? Mungkin kalau harian sih biasanya 10 kilo lah, 10 kilo. Wah, harian. Kalau hari weekend biasanya lebih jauh, iya, lebih iya. jauh. Jadi seperti itu. Jadi karena terbiasa dan merasakan manfaatnya banyak banget dari olahraga itu, dari lari terutama. Makanya saya nggak bisa lepas dari olahraga lari. Makanya ada yang bilang, sampai usia berapa, Bah, kamu mau lari? Sampai nggak bisa lari. Iya. Nah, masyarakat mungkin masih bertanya-tanya apa perbedaan antara lari, kemudian maraton dan jogging tuh, Kang. Oh, Ya, iya, ya, iya, iya. Sebenarnya kalau maraton itu kan itu lomba lari ya. ya, Jadi dia kategori lari yang jaraknya tuh 42 kilometer, 195 ya, ya. 42,195 kilometer ya. itu namanya maraton. Nah, orang-orang menyebutnya full maraton. Itu lari, maraton itu. Cuma sekarang memang banyak orang yang belum paham itu, seolah-olah misalnya gue mau maraton 5 kilo, 5K. Saya mau lari 10K, 10K, mau lari maraton 10K. 10K. Enggak. Ya. Mm, Maraton itu jaraknya udah pas, udah mm, tertentu 42,195 mm, kilometer. Nah, terus ada istilah jogging, ada istilah running. Sebenarnya itu sama aja sih. Dulu sebelum sekarang orang menyebut running, ya, itu orang taunya jogging. Misalnya saya dulu waktu muda lah katakanlah, ya. biasa kita jogging di GBK gitu. Tapi secara teknikal, secara teknis memang ada perbedaan pace namanya. Pace itu Mm. kecepatan lari kilometer per menit. Nah, kalau kalau nggak salah di atas 8 tuh masih jogging lah gitu. Di Kalau atas udah 8 kilometer 8 kilometer per jam. per jam. Per jam. 8 kilometer per menit. Hmm, Sorry, sorry, 8, 8 menit, sorry, sorry, 12 menit per kilometer. 12 menit Nanti kilometer. diralat ya. Jadi Iya, pace iya. itu menit per kilometer. Jadi kalau Hmm, orang pace 5, ya. artinya 5 menit bisa lari 1 kilometer. Hmm, Kalau P10, 10 menit bisa lari 1 kilometer gitu. Biasanya orang jalan kaki itu mungkin sekitar 12-13 pace-nya itu. oke. Jadi 12 menit per kilometer. Nah, kalau nggak salah itu antara 8 dan 9 pace-nya itu masih dianggap jogging. Hmm, Nah, tapi kalau udah 7, udah 6, apalagi di bawah itu, di bawah 5 itu udah dianggap running hmm, gitu. Perbedaan istilah itu kan. iya, iya, iya. Hmm. Nah, kalau misalnya mau menjelang pensiun atau pensiun mau lari, bagusnya yang mana dulu persiapannya? Jalan Jadi jalan itu cepat. sebenarnya ada satu metode ya, namanya itu metode Galloway ya. Itu diciptakan oleh seorang coach namanya Galloway. Jadi namanya run and walk, Hmm, run and walk method. Jadi metode lari jalan. Jadi kalau orang belum bisa lari, jalan aja dulu. hmm, Nah, jalan, mungkin kita misalnya kalau saya lebih suka karena tentuin deh misalnya tiap seminggu 3-4 kali itu kita jalan kaki misalnya 30 menit. Nah, nanti setelah itu udah terbiasa coba lari sedikit. Misalnya biasanya jalan kaki 30 menit, coba misalnya diselang-seling. Lari dulu misalnya kan, ya, jalan dulu. hmm, Nanti udah ini saya lari gitu kan. Lari hmm, berapa menit, nggak kuat, jalan lagi, lari, jalan lagi gitu. Nanti pada akhirnya akan kebalik tuh. Yang tadinya jalannya banyak kan, ya, nanti pada saatnya akan larinya yang lebih banyak. Bahkan mungkin 30 menit itu akan bisa lari terus gitu loh. Dengan rajin terlatih ya, ya. istiqomah lah kalau kata orang Pak Haji THY. Jadi harus konsisten. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita belum pernah lari terus lari. Hmm, Nah, itu ya kan habis hmm, nafas kita. Gua baru lari sekali aja udah capek, nggak bisa gua lari. Sebenarnya nggak begitu, nggak seperti itu. Jadi semua harus bertahap. Jadi kalau di lari itu ada istilahnya tuh not too fast, hmm, not too long, not too early. Jadi hmm. jangan terlalu buru-buru, ya kan? Jangan terlalu cepat, Cepat, ya. jangan terlalu Oke, oke, tiba-tiba oke. juga gitu. Jadi semua harus dilakukan bertahap. Ya, Secara teori sih tiap minggu kita cuma boleh menaikkan tahapan itu sekitar 10%. 10% betul. setiap Oke. minggu itu. Misalnya jalan kaki biasanya katakanlah 30 menit itu mungkin
3 kilo lah ya untuk Hmm, orang yang biasa jalan itu, mungkin besoknya bisa tambah apa? 10%-nya gitu. Kang Us, kalau untuk pelari itu untuk badan sehat, selain lari perlu ditunjang juga dengan makanan yang sehat atau pola hidup seperti tidur yang teratur atau seperti apa? Atau cukup lari Sebenarnya aja tuh? kalau makanan sehat mah nggak usah harus pelari ya, apalagi udah seumur Semua ya. kita, kita juga harus jaga lah makanan kan. Heeh. Kalau saya selalu bilang udah umur segini mah udah makan semua, mau makan apa lagi sih kita gitu. Jadi Mm. apalagi Udah makan asam agama garam ya. agama kita itu kan menjelaskan makan aja secukupnya. Mm. Makanya secukupnya. Saya masih makan semua. Saya nggak ada pantangan Iya, makan iya. diet apa nggak ada. Cuma makan secukupnya aja. Misalnya kalau dulu sate 20 tusuk misalkan, sekarang mah ya 5 3 tusuk cukup lah gitu kan. Nggak tiap hari juga gitu kan. Dulu depan kantor ada soto Makan. Betawi itu sih Oh ya. ya kan, kita makan soto Betawi. Sekarang mungkin ya sekali-kali aja. Tapi nggak sampai saklek diet kayak orang-orang gitu enggak sih. Iya. Asal prinsip saya Tuhan itu udah menciptakan segalanya untuk kita Mm. nikmati gitu. Kenapa kita Iya. hindari ya nggak? Mm. Tapi secukupnya aja, nggak usah jor-joran. Iya, Nah, itu iya. sih. Jadi makan pembatasan makanan, diet dan lain-lain. Kalau menurut saya sih nggak hanya berlaku pelari, Semua juga harus semua itu sih, ya. semua apalagi udah pensiun. Kang, kalau ada yang menyebut katanya pelari itu adalah olahraga mahal Hmm, perlengkapannya, itu hmm. seperti apa tuh? Ini sih sebenarnya tiap ada ketemu teman-teman selalu ditanya olahraga lari udah nggak murah lagi gitu kan. Iya, iya, iya. Olahraga lari itu sebagai lari murah lah, Hmm, masih murah. Kita hmm, tinggal jalan sendiri kan, nggak perlu modal, nggak perlu apa. hmm. Suka-suka ada sepatu dipakai kan, sepatu olahraga juga sepatu apa aja, udah bisa lari kita. Yang bikin mahal tuh gaya lu, saya selalu bilang gitu. Ya kan lihat orang sepatunya strip 3 misalkan, ada contreng gitu beli gitu kan. Pensiun mah susah lah ya, goyang lah dipakai sepatu karbon misalnya kan. Jadi kalau saya berprinsip itu, yang bikin mahal itu ya barang-barangnya, bukan olahraga Orang, ansih larinya. Lari mah masih olahraga murah, ya. olahraga yang bisa dilakukan di mana aja, kapan aja, siapa aja gitu. Hmm, Jadi dua hal yang berbeda, lari hmm. sebagai olahraga dan lari sebagai gaya hidup. Gaya hidup. Nah, yang orang bilang sekarang lari mahal itu sebagai gaya hidup sih, dan itu dimanfaatkan banget kan sama sama produsen kan, Ya. produsen sama apa merek lama brand kan gitu. Sekarang merasa masih sangat sehat, Kang ya. VO Max 63 saya tahun. itu kalau lihat di sini mungkin 47-an lah. Wah, Jadi kalau di usia itu umur saya itu mungkin 50-an lah, 50 50 55 padahal usia secara 63 ya. usia 63 gitu. Jadi Wah. masih bisa lah lari. Tapi nggak ini seperti itu sih, masih merasa bugar sih. Nah, Kan ikut maraton beberapa negara. Yang paling berkesan waktu di mana itu, Kang? jadi di dunia ini ada 6 maraton ya. Sekarang 7. Jadi eh, Tokyo Marathon, Berlin Marathon, London Marathon, Chicago Marathon, New York Marathon, Boston Marathon. Boston. 6. Sekarang tambah satu namanya Sydney Marathon. Jadi ini kita bilangnya World Marathon Majors. Jadi maraton utama dunia. Gitu. Saya udah ikut beberapa, tinggal New York dan Boston ya. Saya kira yang paling berkesan buat saya itu Tokyo, Tokyo Marathon. Tokyo Marathon itu dekat dari Indonesia, itu Hmm, penerbangan cuma 6 jam, 6 8 jam. jam ya kalau nggak salah. Itu dan suasananya tuh itu kan Tokyo Marathon tuh maraton terbesar di benua Asia kan. Saya udah ikut beberapa kali. Eh, Peserta sampai berapa ribu tuh? Peserta itu 50.000. 50 ribu. Wah, jadi orang untuk ikut race Hmm, itu yang daftar untuk drawing undian itu sekitar 1 juta orang. 1 juta orang. ya. Dia diundi, nanti ada kesempatan yang ikutan lolos ballot, istilahnya lolos drawing itu sekitar mungkin 40.000 lah, karena yang lainnya nanti dijual lewat lewat apa spot tour atau ama. Saya kira Tokyo itu saya paling berkesan sih. Tokyo itu bener-bener mencerminkan sebuah maraton di negara yang maju, tapi dia tidak meninggalkan nilai-nilai tradisional mereka. Jadi rute larinya itu juga digabung tuh, kita lari ke Tokyo modern sama Hmm, Tokyo tradisional. Nah kayak gitu, terus sambutan masyarakatnya itu sepanjang jalan itu bener-bener meriah dan tertib banget gitu. Jadi Tokyo hmm. itu paling, menurut saya sih, buat saya paling berkesan. Besar. Nah, itu kebalikannya sama Berlin ya. Kalau Berlin itu bener-bener Eropa, party gitu loh. Jadi dari start aja kita udah disajiin party, apalagi gambar-gambar pelangi itu kan mereka Hmm, udah ada ini sendiri. Dan
walaupun sama-sama world major, saya kira dari tingkat ketertiban dan kebersihan Tokyo masih unggul, masih menang. Tapi kalau satu lagi London Marathon, saya ikut tahun 2024 sama anak saya yang kecil. Itu lain lagi suasananya. Dia lebih ke karnaval, ke festival. Hmm. Jadi sepanjang jalan itu lebih heboh, orang pakai apa, kostum-kostum aneh, ada yang bawa big band lah, ada yang Hmm. bawa mesin cuci, itu bener-bener tentara bawa apa, ranjau darat macam itu, Waduh. bener-bener kayak Agustusan, keriaan Agustusan yang namanya London Marathon itu. Jadi beda-beda karakternya. Saya kira kalau yang namanya Major Marathon itu pasti berkesan sih, buat teman-teman yang ikut di sana. Karena tiap tiap maraton tuh Betul. beda-beda ininya, keunikannya itu, Keunikannya. keunikannya. Hmm. Sempat juga kalau nggak salah waktu mau pandemi kemudian sudah beli tiket Kang Us. Nggak Oh jadi. iya 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 iya. Itu Toh, 20, 2019 ya? 2020, 2020 ya? Mei, Lupa. Itu Maret, Maret, 2 Maret. saya udah dapat belet apa, slot Ya. istilahnya, Tokyo Marathon terus Hmm. pandemi. Ya. Tapi udah terlanjur tiket. Jadi saya tetap ke sana, nonton aja ya, karena waktu Oh. itu Tokyo Marathon tetap berlangsung, cuma yang ikutan atlet-atlet terpilih aja gitu. Hmm. Jadi tapi kita masih boleh nonton waktu itu. Nonton lah kita tuh. Biayanya berapa tuh Kang? Pendaftaran. Biar tahu Kan nih. ada pendi. Daripada dipakai tabungan, ini pakai piknik-piknik aja. Biaya ketika mendaftar dari 1 juta dipilih 50.000 itu kan Iya ya, sebenarnya sesuai. relatif nggak mahal ya. Kalau drawing itu mungkin 2,5 juta sampai tiga setengah juta Juta. sih kalau kita dapat undian ya. Kalau Ya. dapat undian drawing itu sekitar segitulah. Tapi kalau beli Ya. itu lumayan mahal. Jadi yang tadinya saya kalau ikut undian itu menang, belet itu sekitar 2,5 juta sampai 3,5 juta. Kalau kita beli itu bisa 40-50 juta 50 juta. untuk ikut doang ya, belum termasuk tiket pesawat, belum termasuk hotel dan Hotel. lain-lain itu. Jadi relatif nggak murah sih. Jadi seperti itu. Jadi mahalnya olahraga lari maraton mahal itu mungkin Nah, dari seperti itu itu. ya. Iya, ya Iya, bisa iya, bisa. iya, iya. Sama inilah barang-barang sekarang kan kita bisa pakai kaos Tanah Abang yang 7.500 selembar, tiba-tiba 600.000, 400.000 jersey kan ya. Itu yang membuat mahal. Mungkin Kalau ya. kalau maraton di Indonesia mana yang kira-kira bagus penyelenggaraannya atau paling berkesan buat Salah Kang satu Us? saya pernah ikut Bali Marathon, Mm. mungkin 5 kali tapi nggak semuanya maraton. Itu maraton, kalau nggak salah sekarang ke 13 atau ke 12 ya, itu paling lama. Itu bagus ya, udah bisa jadi referensi maraton terbaik di Indonesia lah. Dan yang dibikin Kompas, Borobudur Ya, Marathon. Nah, walaupun dia lahir belakangan ya ya. setelah Borobudur. Kebetulan saya dulu ikut membantu merintis Borobudur Marathon ketika diambil alih Kompas. Iya. Jadi dua itu yang saya kira bagus sih. Dan sebenarnya maraton di Indonesia itu dengan cuaca dengan suhu begini tidak terlalu disarankan sih, karena Oh, terlalu humid. Jadi teman-teman yang ikut maraton di Indonesia itu sebenarnya luar biasa itunya apa, daya tahan daya tahannya. daya tahan fisiknya itu, karena panas kan bisa 32 derajat ya di kita itu. Di negara lain relatif lebih Relatif, re- jadi yang ideal tuh kalau nggak salah 8 derajat sampai belasan derajat lah. Itu udah bagus, ideal untuk maraton. maraton. Makanya orang lebih suka maraton di luar negeri kan, di tempat dingin lah, tempat Ya, dingin. di Indonesia kalau maraton subuh udah berangkat. Tuh, Udah. makanya dulu Borobudur Marathon kan pernah Iya. dihentikan. Mm. Ya karena cuacanya membahayakan. Ya membahayakan, jadi daripada nanti berisiko ke Ya, pelari dihentikan. Itu biasa di dunia. Jadi dunia lari ya ya. yang mendahulukan keselamatan sama kenyamanan pelari itu bagus. Jadi daripada berjempalitan di Di jalan ya. lintasan, Iya, stop iya, iya. aja. Orang panas itu, dehidrasi itu bahaya. Orang heat stroke, halusinasi dan lain-lain itu akan berbahaya dan bisa fatal. Wah, sangat menarik sebenarnya ya kegiatannya dan pengalamannya luar biasa, Kang Us. Tapi kembali ke materi tadi, hidup sehat di usia pensiun. Hmm. Intinya siapapun sebenarnya bisa memulai untuk lari Iya, gitu. Ah, betul. Dan saran saya sih kalau udah pensiun, tadi saya ngobrol juga sama Mas Darmo, jangan langsung berhenti ya. Seolah-olah orang banyak kan udah pensiun tuh, wah udah pensiun udah selesai gitu. iya.
ada banyak saya nggak apa-apa orang memilih living apa namanya slow living ya Soal slow living, living ya. ada juga itu Hmm. jadi nggak apa-apa itu masalah pilihan tapi ada orang yang kayak saya misalnya saya masih tetap ingin bergerak bersosialisasi temu teman-teman yang lebih muda mungkin kayak gitu-gitu jadi masalah pilihan aja sih masalah Iya, pilihan. iya. Yang penting itu sebenarnya harus nyaman lah Nyaman dan apapun bahagia. pilihannya harus Iya, harus nyaman. Nah, karena kalau ketika udah nggak nyaman berarti ada yang salah kan. iya, iya. Berarti bukan lu gitu kan, bukan kita hanya tinggalin aja, kita nyaman-nyaman aja gitu kalau udah pensiun mah. Iya. Dan yang penting olahraga setiap pekan Ya, teratur ya. olahraga itu kan sebenarnya menurut WHO kan eh, kita itu untuk bugar ya, untuk tetap fit itu kan butuh bergerak 150 menit kan per minggu kan. Hmm. Jadi kalau kita rata-rata 30 menit per hari sekali olahraga artinya butuh 5 hari kan berolahraga selang-seling gitu kan olahraga jalan kaki lah kalau udah seumur kita Iya, iya. 30 menit 40 menit mungkin habis dari masjid kan Hmm. setelah subuh gitu kan atau mungkin habis kebaktian kan jalan kaki pagi-pagi kan kalau udah pensiun mah gitu mendekatkan diri ke ilahi kan lebih Iya. dekat kan nggak usah ngejar materi lagi ya Iya, kan iya. Masa ya kata kerjanya udah lewat ya. udah lewat kita ngajak apa lagi gitu kan orang sekarang udah pensiun pada jadi Menikmati ya. merbot menikmati lihat teman-teman lebih muda dan jangan kalau saya ya Mm-mm. jangan terikat ke sesuatu gitu loh kan banyak teman-teman udah umur aja lu masih nggak mau ninggalin jabatan gitu kan udah pensiun aja masih di situ aja kan kasih lah kesempatan anak muda Udah. ya kan Ternyata nikmat pensiun itu kan. itu Nikmat kan banget nikmat pensiun itu itu. banyak orang Hmm. udah pensiun apalah apapun alasannya diperpanjang atau apa tapi anak-anak muda ini kasihan kan Ya. bagaimana kan kalah awu kan Ya. iya nggak Mm-mm. kita tuh harus tahu diri kata itu ya ngasih masukan nggak apa-apa lah itu pun kalau diminta tapi nggak usah kita merasa sok tahu paling berpengalaman paling pintar kasihan anak muda ini nggak berkembang dia kan nggak enak seger lah bagaimana saya lihat Ya. ya umur saya wah saya nggak enak lah ada dia ya kan pendem lagi nggak maju-maju. Kang Gus juga melatih anak-anak muda untuk lari ya. Saya nggak melatih sih makanya saya selalu bilang saya ini pelatih tapi bukan coach Hmm. saya pelatihnya pelari telat dan tertatih-tatih. Jadi lebih karena lebih dulu berlari aja lebih ke sharing sih lebih saya Hmm. kebetulan kan sekarang jadi komite di ada satu running organizer namanya Idearan nah saya di situ bantu-bantu mereka lah jadi ada masih Hmm. bikin bantu kalau ada race ada apa nah untuk temen-temen juga kita ada semacam CSR untuk latihan lari strength Ya. di ini di Senayan di GBK jadi kita lari di situ jadi Setiap hari apa tuh kalau ada yang berminat setiap nih? hari Rabu Setiap hari setiap Rabu. hari Rabu jam Jam 19 jam malam 19. karena habis Hmm. orang pulang kantor kan Ya. nah, gabung sama kita ya banyak pengen lari gimana sih lari terus banyak juga orang yang lari hanya lari aja Hmm. padahal lari juga butuh latihan lain kayak strength Ya. latihan penguatan nah kita siapin karena kan itu CSR gratis semua orang boleh gabung karena harusnya kan pakai coach kan Ya. tapi bayar kan mahal kan Hmm. apalagi buat pensiunan ya kan nah jadi siapapun everybody welcome Hmm. kita siapin dua coach untuk melatih teman-teman lari biasanya running drill sama strength training nah, datang aja sekali-kali datang aja Penting banget ya penting stang itu ya. banget karena banyak orang latihan lari lari doang ya lari Aja. aja nah itu yang membuat penyok istilahnya tuh cedera atau macam-macam cedera lari itu Hmm. dalam tanda petik kalau tidak dijalankan dengan benar bisa cedera. Tapi saya selalu bilang, kalau kamu lari ada yang sakit, ada yang cedera berarti ada yang salah dengan cara kamu Baru berlari. lari. Artinya kita harus latihan gimana sih tanya ke yang lebih dulu lari, tanya ke Hmm. coach, tanya ke orang lebih berpengalaman gimana sih. Yang tadi saya bilang itu harus bertahap, semua harus bertahap. Jam 19, Jam Rabu jam 19 19, Rabu Rabu. malam. Ya, 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 ya. ya, ya. Ikut ini aja kalau boleh dibilang apa eh biar update informasi di akun Idea Strength Camp namanya. Nah, jadi ada Oke. update di situ, Idea Strength Camp. Hmm. Kalau mau di ini, jadi orang latihan, banyak orang datang, teman-teman dari mana-mana. Sekarang. Wah, pensiunan bermanfaat banget nih buat Iya, yang lain tuh. ya tadi kan saya bilang kalau ada pensiunan tuh salah satu yang saya ingin lakukan tuh tetap bermanfaat buat Bermanfaat lain. sesama. Iya. Apalagi
Ya nanti khutbah lah, ya nggak usah khutbah ya. Kang, ada perbedaan nggak untuk laki perempuan ketika berlari itu, Kang? eh Sebenarnya sebagai manusia sih nggak ada perbedaan. Hmm. Walaupun beberapa referensi mengatakan misalnya pelari perempuan tidak secara umum ya, Ya, tidak lari lebih kencang dari pelari cowok so, gitu. Tapi banyak juga pelari rekreasional cewek misalnya lebih kencang dari cowok yang iya tergantung saya orangnya pasti juga. kalah. Beda, tapi dalam tatanan yang sama ya, Ya, dalam ya, tatanan ya. sama itu begitu. Tapi nggak ada perbedaan. Nah uniknya di tempat saya itu Hmm. kalau bikin lari itu kita bikin ini, bikin zona perempuan. Hmm. Jadi kan ini banyak teman-teman yang syar'i juga Iya, sekarang iya, lari iya. kan. Itu kan lari dikasih wave kan. Nah, kita kasih satu wave, satu Hmm. kelompok, gelombang lah wave itu untuk teman-teman yang nggak mau bersinggungan sama cowok-cowok, Tuh. aja mau cewek aja. Nah, itu kita kasih nama zona perempuan. Kayaknya cuma di tempat saya deh. Di tempat Jadi kita ada kayak gitu-gitu. lari syariah ini ya. Nah, sekarang banyak teman-teman yang syar'i juga lari ya Lari ya. dengan menggunakan pakaian yang dihaluskan ya gitu Ya, ya. ya, ya. Menutupi aurat. Menarik sekali. Iya, 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 Jadi iya. bisa ini adalah siapapun bisa lari. Kemudian yang kedua, ketika mulai lari, jangan tiba-tiba, harus dilakukan secara Mm-mm. bertahap. Kemudian akan bagus kalau misalnya bergabung dengan komunitas Ya, yang betul, kan, betul. karena segala kelemahan kita itu bisa diatasi Mm-mm. dengan Sharing, sharing bertanya. dari yang lain. Mm-mm. Ya. Terima kasih Kang Us, bermanfaat sekali pengalamannya, kemudian ilmunya tadi. Semoga pasti bermanfaat lah buat yang lain. Mm-mm. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa nanti di podcast berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan sharing. Terima kasih. Keren.